Selamat datang di Universitas Tikubang Semarang. Tahukah kamu, Universitas Tikubang Unisbank Semarang yang berlokasi di Ibu Kota Jawa Tengah merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang berbasis entrepreneurship dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk beraktivitas. Universitas Tikubang Semarang dikenal sebagai perguruan tinggi swasta berbasis entrepreneurship. Saat ini mempunyai 6 fakultas dengan 12 program studi. Fakultas dan program studi di Universitas Tikubang Semarang adalah sebagai berikut. Fakultas Teknologi Informasi dengan program studi S1 Sistem Informasi, S1 Teknik Informatika, D3 Manajemen Informatika. Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi S1 Manajemen, S1 Akuntansi, D3 Keuangan Perbankan. Fakultas Hukum dengan program studi S1 Ilmu Hukum. Fakultas Pariwisata dengan program studi D3 Perhotelan. Fakultas Bahasa dan Ilmu Budaya dengan program studi S1 Sastra Inggris. Fakultas Teknik dengan program studi S1 Teknik Industri. Program Pascasarjana dengan program studi Magister Manajemen, Magister Science. Dengan jalur peminatan Manajemen Pemasaran, Manajemen Keuangan, Manajemen SDM, Manajemen SDM Pendidikan. Program Profesi Akuntansi, bergelar akuntan, beregistrasi negara dari Departemen Keuangan. Ayo, bergabunglah bersama Uun, Anis, dan Bambang menjadi mahasiswa Unisbank. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa datang langsung ke kampus Mugas atau kampus Kendeng. Kamu juga bisa mengakses website resmi Unisbank Semarang di www.unisbank.ac.id. Ayo, kuliah di Unisbank Semarang. Langkah pasti jadi sarjana dan wirausaha. Universitas Tikubang Unisbank Semarang, Entrepreneurial IT Based University. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Azhar Akbar. Saya berasal dari Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Adapun maksud dan tujuan saya pada kesempatan kali ini yaitu untuk mempresentasikan materi mengenai SKAI dan manajemen risiko. Adapun pokok pembahasan yang akan saya bicarakan pada kesempatan kali ini, yang pertama mengenai permasalahan bank, kedua mengenai peran dan fungsi SKA, yang ketiga ada definisi manajemen risiko, yang keempat ada jenis risiko, yang kelima ada ruang lingkup manajemen risiko, dan yang terakhir adalah sistem pengendalian. Langsung saja kita masuk ke materinya di slide berikutnya. Yang pertama ada Satuan Kerja Audit Intern Bank. Satuan Kerja Audit Intern Bank atau biasa disingkat dengan SKAI merupakan bagian dari struktur pengendalian intern dan merupakan segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan audit dan pelaporan audit mengenai terselenggaranya struktur pengendalian secara terkoordinasi dalam setiap tingkatan manajemen bank. Selanjutnya, kita masuk ke permasalahan bank. Saya akan menyebutkan beberapa masalah yang saat ini masih menjadi persoalan dari bank-bank di Indonesia. Antara lain, yang pertama, dunia perbankan merupakan industri yang sangat dinamis. Hal ini tercermin dari pesatnya perkembangan berbagai produk dan jasa dari bank itu sendiri dalam kurun waktu yang relatif singkat pelayanannya. 2. Persaingan antara bank yang menajam yang mengakibatkan persaingan dalam merebutkan nasabah, baik nasabah dana maupun debitur yang baik-baik.
Kemudian yang ketiga, di bidang perkreditan, hal yang paling mencolok adalah proyek-proyek yang baik potensi dan kredibilitasnya, sehingga tak heran bila bank-bank berlomba-lomba untuk membiayainya. Yang keempat, sepanjang proyek atau bisnisnya masih menguntungkan, tentunya hal itu tidak menjadi masalah besar. Yang kelima, ada aspek ekspansif. Dalam pemberian kredit ini, tak jarang yang kurang memperhatikan kemampuan untuk menghimpun dana masyarakat, sehingga terjadi mismatch antara dana yang disalurkan dengan dana yang berhasil dihimpun oleh bank. Yang keenam, ada penyaluran kredit bank seringkali dilakukan tanpa melalui prinsip-prinsip kredit yang sehat. Yang ketujuh, penyaluran kredit pada pemilik atau pemegang saham sehingga melampaui BMPK atau batas maksimum pemberian kredit. Yang kedelapan, perlunya upaya mengefisiensikan operasi perbankan di Indonesia sehingga tercipta bank yang efisien serta mampu melakukan kompetensi secara baik. Yang kesembilan, perbankan saat ini tidak mungkin untuk tidak menggunakan teknologi sistem informasi yang mutakhir. Kemudian selanjutnya ada perkembangan jumlah kantor bank mengakibatkan tuntutan adanya penyediaan segala fasilitas bank, termasuk penyedia tenaga kerja. Yang ke-11, di satu sisi, perkembangan bank menuntut adanya sumber daya manusia perbankan yang berkualitas. Yang ke-12, akibat dari perkembangan hasil pembangunan, tingkat pemahaman kebutuhan maupun keinginan nasabah bank terhadap banknya menjadi lebih penting dari waktu ke waktu. Yang ke-13, karena sektor perbankan merupakan suatu sektor ekonomi moneter yang penting bagi pemerintah, maka pengaturan sektor ini mengikuti kebijakan ekonomi moneter yang dianut oleh pemerintah. Yang ke-14, berkembang pesatnya perekonomian nasional dan perekonomian regional, serta ASEAN, Asia Timur, serta Pasifik yang mendongkrak pertumbuhan ekonomi kawasan ini, mendorong bank-bank agar mampu memanfaatkan dan ikut serta dalam pertumbuhannya. Yang ke-15, adanya catatan IMF yang mengungkapkan krisis perbankan dan keuangan ternyata bukan hanya karena manajemen perbankan yang lemah. Dan yang terakhir, kasus Bulgaris menunjukkan bahwa pengalaman minimum pengolahan bank yang dipicu oleh izin pendirian bank yang begitu mudah ditambah supervise bank yang lemah serta ketiadaan standar akuntansi menyebabkan industri bank terpuruk. Selanjutnya ada peranan serta fungsi dari SKY. Yang pertama, membantu tugas direktur utama serta dewan komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan dari hasil audit. Kemudian membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan akuntansi, operasional dan kegiatan lain melalui audit. Yang ketiga, mengidentifikasikan segala kemungkinan untuk memperbaiki serta meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana. Yang keempat, memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen. Nah, tuntutan yang demikian tinggi serta fungsi dan tugas SKY jelas menggambarkan pada kita
bahwa peran Sky sangat diharapkan dalam mendorong lahirnya bank yang sehat, sehingga kualitas sumber daya Sky harus sepadan dengan tuntutan tersebut. Kemudian kita masuk ke jenis resiko. Nah, ada 8 jenis resiko yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, resiko kredit. Resiko kredit merupakan resiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank, termasuk resiko kredit akibat kegagalan debitur, serta resiko konsentrasi kredit atau counterparty credit risk dan settlement risk. Yang kedua, ada resiko pasar. Resiko pasar merupakan resiko pada posisi neraca dan rekening administratif, termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk resiko perubahan harga opsion. Nah, kemudian ada resiko likuiditas. Resiko likuiditas ini merupakan resiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagungkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan dari bank. Selanjutnya, ada resiko operasional. Resiko operasional ini merupakan resiko akibat ketidakcukupan dan atau ketidakberfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Kemudian ada resiko kepatuhan. Resiko kepatuhan ini adalah resiko akibat bank tidak mematuhi dan atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan. Kemudian ada resiko hukum. Resiko hukum adalah resiko akibat tuntutan hukum dan atau kelemahan aspek yuridis. Selanjutnya, ada resiko reputasi. Resiko reputasi ini merupakan akibat dari menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan atau stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Yang terakhir, ada resiko strategik. Adalah resiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Materi yang selanjutnya ada ruang lingkup manajemen risiko. Nah, bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif baik untuk bank itu secara individual maupun untuk bank secara konsolidasi dengan perusahaan anak. Nah, kemudian ada penerapan manajemen risiko ini wajib disesuaikan dengan tujuan kebijakan usaha, ukuran, serta kompleksitas usaha, serta kemampuan dari bank itu sendiri. Kemudian, untuk penerapan dari manajemen risiko sebagaimana dimaksudkan pada slide sebelumnya, paling sedikit harus mencakup yang pertama, pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris. Kedua, kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko. Yang ketiga, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, serta pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko dan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
Selanjutnya ada kebijakan manajemen risiko. Kebijakan manajemen risiko yang dimaksud paling sedikit harus memuat yang pertama, penetapan risiko yang terkait dengan produk serta transaksi perbankan. Yang kedua, penetapan penggunaan metode pengukuran serta sistem informasi manajemen risiko. Yang ketiga, penentuan limit dan penetapan toleransi risiko. Yang keempat, penyesuaian rencana darurat atau emergency plan dalam kondisi terburuk worst case scenario. Dan yang terakhir, penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko. Selanjutnya, ada prosedur manajemen risiko dan penetapan dari limit risiko. Prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko wajib disesuaikan dengan tingkat risiko yang akan diambil atau risk appetite terhadap risiko bank. Nah, prosedur manajemen risiko ini paling sedikit harus memuat yang pertama, akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas. Kedua, pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur manajemen risiko dan penetapan limit dari risiko secara berkala, serta dokumentasi prosedur manajemen risiko dan penetapan limit dari risiko secara memadai. Untuk penetapan limit risiko harus mencakup yang pertama, limit secara keseluruhan, yang kedua, limit per jenis risiko, dan yang terakhir, limit per aktivitas fungsional tertentu yang memiliki eksposur risiko. Selanjutnya, materi pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris. Bank wajib menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas kepada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko. Adapun wewenang dan tanggung jawab dari direksi, yang pertama, wewenang dan tanggung jawab direksi paling sedikit harus mencakup A. Menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif. B. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh bank secara keseluruhan. C. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan direksi. D. Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi. E. Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko. F. Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara independen. Dan yang terakhir, melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan keakuratan metodologi penelitian risiko dan kecukupan implementasi sistem informasi manajemen risiko dan ketetapan kebijakan serta prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko. Dalam rangka melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud di atas, direksi harus memiliki pemahaman yang memadai mengenai risiko yang melekat pada seluruh aktivitas fungsional bank dan mampu mengambil tindakan yang akan diperlukan sesuai dengan profil risiko bank. Lalu, ada wewenang dan tanggung jawab dari Dewan Komisaris. Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud Dewan Komisaris paling sedikit harus mencakup A.
menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko. B. Mengevaluasi pertanggungjawaban direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada huruf A. Dan yang terakhir, mengevaluasi dan memutuskan permohonan direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan dari Dewan Komisaris. Selanjutnya, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi. Bank wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, serta pengendalian risiko sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 2 ayat 2 huruf C terhadap faktor-faktor risiko atau risk factor yang bersifat materialis. Yang kedua, pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, serta pengendalian risiko sebagaimana dimaksud pada di atas itu wajib didukung oleh yang pertama, sistem informasi manajemen yang tepat waktu. Yang kedua, laporan yang akurat dan informatif mengenai kondisi keuangan, kinerja aktivitas fungsional, serta eksposur risiko bank. Lalu, dalam rangka melaksanakan proses identifikasi itu, bank wajib melakukan analisis paling sedikit terhadap karakteristik risiko yang melekat pada bank serta risiko dari produk dan kegiatan usaha bank. Dalam rangka melaksanakan pengukuran risiko, bank wajib paling sedikit melakukan evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko, serta penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko dalam hal terdapat perubahan kegiatan usaha bank, produk, transaksi, dan faktor risiko yang bersifat materialis. Nah, dalam rangka melaksanakan pemantauan risiko, bank paling sedikit harus melakukan evaluasi terhadap eksposur risiko serta penyempurnaan proses pelaporan dalam hal terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi, serta sistem informasi manajemen risiko bank yang bersifat material. Yang keempat, bank wajib melaksanakan proses pengendalian risiko untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank. Yang kelima, dalam melaksanakan fungsi pengendalian risiko, suku bunga, risiko nilai tukar, dan risiko likuiditas sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 4 ayat 1 huruf B dan huruf C, bank paling sedikit menerapkan Asset and Liabilities Management atau biasa disingkat dengan ALMA. Nah, sistem informasi manajemen risiko sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 2 huruf C mencakup laporan atau informasi paling sedikit harus mengenai pertama, ada eksposur risiko, kedua, kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur manajemen risiko, serta penetapan limit risiko sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 8 dan pasal 9. Yang terakhir, realisasi pelaksanaan manajemen risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Nah, untuk sistem informasi manajemen risiko yang kedua, yaitu laporan atau informasi yang dihasilkan dari sistem informasi manajemen risiko itu sebagaimana dimaksudkan pada pasal 1 wajib disampaikan secara rutin kepada direksi. Selanjutnya, ada sistem pengendalian. Sistem pengendalian merupakan sistem yang terkoordinasi dan terpadu di mana data yang terkumpul akan digabungkan untuk saling dibandingkan setiap saat pada setiap tingkatan dalam organisasi. Sistem pengendalian ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan manajemen secara keseluruhan. Artinya adalah bahwa seorang manajer di samping melakukan perencanaan dan pelaksanaan juga melakukan pengendalian agar mencapai sasaran sesuai dengan rencana awal. Nah,
bank wajib melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi bank. Kemudian pelaksanaan sistem pengendalian intern mampu secara tepat waktu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi. Sistem pengendalian intern. Sistem pengendalian intern wajib memastikan yang pertama kepatuhan terhadap peraturan serta perundang-undangan dan kebijakan atau ketentuan intern dari bank. Yang kedua, tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat, dan tepat waktu. Yang ketiga, efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional. Dan yang terakhir, efektivitas budaya resiko atau risk culture pada organisasi bank secara menyeluruh. Selanjutnya, ada sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko. Sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko harus mencakup yang pertama, ada kesesuaian sistem pengendalian intern dengan jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha bank. Yang kedua, penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan, kebijakan dan prosedur manajemen risiko, serta penetapan limit risiko sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 8 dan 9. Yang ketiga, penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari satuan kerja operasional kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian. Kemudian yang keempat, ada struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha dari bank. Yang kelima, pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu. Yang keenam, kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan perundang-undangan. Yang ketujuh, kaji ulang yang efektif, independen, dan objektif terhadap prosedur penilaian kegiatan operasional bank. Yang kedelapan, pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap sistem informasi manajemen risiko. Yang kesembilan, dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap prosedur operasional, cakupan, dan temuan audit, serta tanggapan pengurus bank berdasarkan hasil audit. Dan yang terakhir, verifikasi dan kaji ulang secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan bank yang bersifat material dan tindakan pengurus bank untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi. Untuk materi selanjutnya, ada organisasi dan fungsi manajemen risiko. Nah, dalam rangka pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko yang efektif, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 2, bank wajib membentuk yang pertama, komite manajemen risiko, dan yang kedua, satuan kerja manajemen risiko. Nah, untuk komite manajemen risiko, komite manajemen risiko ini sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 16 huruf A paling sedikit terdiri atas yang pertama mayoritas direksi dan yang kedua pejabat eksekutif terkait. Dan untuk wewenang dan tanggung jawab dari komite manajemen risiko adalah memberikan rekomendasi kepada direktur utama dan yang paling sedikit harus mencakup A. Penyusunan kebijakan serta strategi dan pedoman penetapan manajemen risiko. B.
perbaikan atas penyempurnaan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan manajemen risiko. Dan yang C, penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal. Dan yang selanjutnya, ada satuan kerja manajemen risiko. Untuk satuan kerja manajemen risiko, struktur organisasi satuan kerja dari manajemen risiko itu sendiri sebagaimana dimasukkan dalam pasal 16 huruf B disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha bank serta risiko yang melekat pada bank. Nah, satuan kerja manajemen risiko sebagaimana dimasukkan pada ayat 1 di atas harus independen terhadap satuan kerja operasional atau risk taking unit dan terhadap satuan kerja yang melakukan fungsi pengendalian intern. Selanjutnya yang ketiga, satuan kerja manajemen risiko sebagaimana dimasukkan pada ayat 2 di atas bertanggung jawab langsung kepada direktur utama atau kepada direktur yang ditugaskan secara khusus. Yang keempat, wewenang dan tanggung jawab satuan kerja manajemen risiko. Yang pertama, ada pemantauan pelaksanaan strategi manajemen risiko yang telah disetujui oleh direksi. Yang kedua, pemantauan posisi risiko secara keseluruhan atau composite per jenis risiko dan per jenis aktivitas fungsional, serta melakukan stress testing. Nah, yang ketiga, ada kaji ulang secara berkala terhadap proses manajemen risiko. Dan yang keempat, pengkajian usulan aktivitas dan atau produk baru. Selanjutnya yang kelima, ada evaluasi terhadap akurasi, model dan validitas data yang digunakan untuk mengukur risiko bagi bank yang menggunakan model untuk keperluan intern atau intern model. Yang keenam, memberikan rekomendasi kepada satuan kerja operasional atau risk taking unit dan atau kepada komite manajemen risiko sesuai kewenangan yang dimiliki. Dan yang terakhir, menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko kepada direktur utama atau direktur yang ditugaskan secara khusus dan komite manajemen risiko secara berkala. Nah, selanjutnya ada hubungan satuan kerja operasional dengan satuan kerja manajemen risiko. Satuan kerja operasional atau risk taking unit sebagaimana dimaksudkan di atas wajib menginformasikan eksponsur risiko yang melekat pada satuan kerja yang bersangkutan kepada satuan kerja manajemen risiko yang secara berkala. Nah, itu materi mengenai manajemen risiko. Itu materi mengenai proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, serta pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko. Selanjutnya, ada pengelolaan risiko produk dan aktivitas baru. Pengelolaan risiko produk dan aktivitas baru. Banyak bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis untuk mengelola risiko yang melekat pada produk atau aktivitas baru bank. Nah, kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 di atas paling sedikit mencakup yang pertama, sistem dan prosedur atau standar operating procedures. Nah, serta kewenangan dalam pengelolaan produk dan aktivitas baru. Yang kedua, identifikasi seluruh risiko yang melekat pada produk atau aktivitas baru, baik yang terkait dengan bank maupun dengan nasabah. Yang ketiga, masa uji coba, metode pengukuran, serta pemantauan risiko terhadap produk dan aktivitas baru. Yang keempat, sistem informasi akuntansi untuk produk dan aktivitas baru. Dan yang kelima, analisis aspek hukum untuk produk dan aktivitas baru. Dan yang terakhir, adanya transparansi informasi kepada nasabah. Produk atau aktivitas bank merupakan suatu produk baru atau aktivitas baru jika memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, tidak pernah diterbitkan atau dilakukan sebelumnya oleh bank. Yang kedua, telah diterbitkan atau dilaksanakan sebelumnya oleh bank
Akan tetapi dilakukan pengembangan yang mengubah atau meningkatkan eksposur risiko tertentu terhadap bank. Menurut pasal 1, bank dilarang menugaskan atau menyetujui pengguna dan atau pegawai bank untuk memasarkan produk atau melaksanakan aktivitas yang bukan merupakan produk atau aktivitas bank dengan menggunakan sarana atau fasilitas dari bank. Dan menurut pasal 22, bank wajib menerapkan transparansi informasi produk atau aktivitas bank kepada nasabah sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 20 ayat 2 huruf F, baik secara tertulis maupun secara lisan. Selanjutnya untuk materi pelaporan. Pada materi ini saya akan menjelaskan mengenai laporan profil risiko serta laporan produk dan aktivitas baru. Nah, yang pertama, bank wajib untuk menyampaikan laporan profil risiko kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang kedua, laporan profil risiko sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 di atas yang disampaikan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko wajib memuat substansi yang sama dengan laporan profil risiko yang disampaikan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko kepada Direktur Utama serta Komite Manajemen Risiko. Yang ketiga, laporan profil risiko sebagaimana dimaksudkan pada penjelasan di atas disampaikan secara triwulanan untuk posisi bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember. Nah, untuk laporan profil risiko sebagaimana dimaksud pada apa yang saya sampaikan di atas disampaikan paling lambat 15 hari kerja setelah akhir bulan laporan. Nah, yang kelima, dalam hal diperlukan Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta bank menyampaikan laporan profil risiko sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 di luar jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat ketiga. Lalu pada pasal 24, bank wajib menyampaikan laporan produk atau aktivitas baru kepada Otoritas Jasa Keuangan yang terdiri atas: pertama, laporan rencana penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru. B. Laporan realisasi penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru. Terus untuk yang kedua, ada laporan rencana sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 huruf A wajib disampaikan paling lambat 60 hari sebelum penerbitan atau pelaksanaan produk atau aktivitas baru. Dan yang ketiga, laporan realisasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 huruf B wajib disampaikan paling lambat 7 hari kerja setelah produk atau aktivitas baru dilakukan. Yang keempat, selain memenuhi ketentuan pelaporan sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1, rencana penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru yang memenuhi kriteria dalam pasal 20 ayat 3 huruf A wajib dicantumkan dalam rencana bisnis bank. Yang kelima, berdasarkan hasil evaluasi terhadap laporan sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 huruf A, Otoritas Jasa Keuangan dapat melarang bank untuk menerbitkan produk atau melaksanakan aktivitas baru yang direncanakan. Yang keenam, dalam hal di kemudian hari, berdasarkan evaluasi Otoritas Jasa Keuangan, produk yang diterbitkan atau aktivitas yang dilaksanakan memenuhi kondisi A. Tidak sesuai dengan rencana penerbitan produk atau aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. B. Berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap kondisi keuangan bank. Dan C. Tidak sesuai dengan ketentuan. Otoritas Jasa Keuangan dapat memerintah bank untuk menghentikan produk yang diterbitkan atau aktivitas yang sedang dilaksanakan. Yang ketujuh, ada laporan rencana dan realisasi atas penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas tertentu diatur secara tersendiri dalam surat edaran Otoritas Jasa Keuangan. Untuk pasal ke-25, ada laporan lainnya. Bank wajib menyampaikan laporan lain kepada Otoritas Jasa Keuangan selain sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 23 dalam hal terdapat kondisi yang berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap kondisi keuangan bank. Yang kedua,
Bank wajib menyampaikan kepada otoritas jasa keuangan laporan lain yang terkait dengan penerapan manajemen risiko dan atau terkait dengan penerbitan berkala atau sewaktu-waktu dalam hal yang diperlukan. Yang ketiga, ada format dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksudkan pada ayat 2 diatur tersendiri dalam surat edaran otoritas jasa keuangan. Lalu batas waktu penyampaian laporan. Pasal 26, bank dianggap terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 23 dan 24 apabila laporan disampaikan melampaui batas waktu penyampaian. Lalu, untuk alamat penyampaian laporan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 23, pasal 24, dan pasal 25 disampaikan kepada otoritas jasa keuangan dengan alamat A. Departemen Pengawasan Bank terkait bagi bank yang berkantor pusat atau berkantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang berada di wilayah daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Dan yang B. Kantor regional otoritas jasa keuangan atau kantor otoritas jasa keuangan setempat sesuai wilayah tempat kedudukan kantor pusat bank. Nah, itu adalah materi dari pelaporan dan pelaporan lain. Sekian pemaparan materi dari saya mengenai SKAI dan manajemen risiko. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.